Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai analisis kebijakan risiko kecerdasan artifisial di India. Dan perkenalkan nama saya itu Arif Fadil Hasibuan dengan NIM 1031 1240 0220. Perkenalkan, nama saya Iqlil Bahi Sabaiki dengan NIM 103 112 400 243. perkenalkan nama saya Raihan Rizky Putra dengan NIM 1031124002444. Untuk yang pertama itu ada latar belakang. India sebagai anggota G20 menghadapi tantangan regulasi AI dengan menerapkan prinsip soft law yang mengatur aspek etika seperti keselamatan, privasi, prinsip soft law, serta mewajibkan persetujuan sebelum alat AI dirilis ke publik. Pemerintah India juga membatasi penggunaan AI di sektor pemerintahan untuk melindungi data sensitif dan meninjau ulang undang-undang hak cipta guna menyesuaikan dengan kemajuan teknologi AI. Melalui langkah-langkah ini, India berupaya mengelola perkembangan AI secara hati-hati agar manfaat teknologi dapat dirasakan tanpa mengorbankan keamanan, privasi, dan kepentingan publik. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Bagian A ada bagaimana kebijakan pengembangan kecerdasan artifisial atau AI yang diterapkan oleh pemerintah India dalam mengatur penggunaan teknologi AI di dalam negerinya. Dan yang B itu ada poin-poin kebijakan pengembangan AI dari India, mana yang dapat diadopsi oleh Indonesia, dan poin-poin mana yang tidak sesuai untuk diadopsi dalam konteks Indonesia. Yang C, apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengadopsi kebijakan pengembangan kecerdasan buatan berdasarkan poin-poin yang dapat dan tidak dapat diadopsi dari kebijakan India. Oke, selanjutnya di sini ada bagaimana kebijakan pengembangan kecerdasan di India, kecerdasan artifisial di India itu dalam mengatur penggunaan teknologi AI di dalam negerinya. Yang pertama itu adalah penerapan di sektor pertahanan dan keamanan. Jadi pemerintah India sendiri itu sudah menerapkan berbagai teknologi AI di perbatasannya, terutama yang berbatasan langsung dengan dua negara yaitu adalah Pakistan dan Cina, karena India sendiri punya masalah internal dengan kedua negara tersebut itu. Jadi pemerintah India itu sudah menerapkan atau menempatkan kurang lebih 140 teknologi AI atau 140 sistem pengawasan berbasis AI yang dimana di dalamnya itu terdiri dari berbagai teknologi seperti kamera dengan resolusi tinggi, UAV, sensor, dan sekelas radar. Sistem ini atau sistem AI ini juga digunakan agar sistem pendeteksi itu bisa digunakan secara otomatis. Yang kedua, pemerintah India itu mendukung dan juga melakukan inisiatif dalam negerinya. Jadi pemerintah India itu meluncurkan berbagai inisiatif AI baik di sektor pertanian, pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Pemerintah juga mengadopsi AI di sektor UKM-nya gitu. Jadi AI ini bukan cuma sekedar dipakai pada bidang militer atau pemerintahannya sendiri, tapi juga diterapkan ke masyarakatnya juga. Selanjutnya, agar teknologi AI ini tidak menyebabkan misinformasi, pemerintah India menerapkan sebuah regulasi dan juga kontrol pada penggunaan AI. Jadi setiap perusahaan yang ingin meluncurkan suatu produk AI di India itu harus ibaratnya dicek terlebih dahulu oleh pemerintah India. Hal ini agar hasil yang dikeluarkan oleh AI itu bisa sesuai dan juga tidak menyebabkan misinformasi gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya atau yang keempat itu ya adalah investasi. Jadi pemerintah India itu sudah memberikan investasi yang cukup besar ya di sini dalam pengembangan ekosistem AI dan fintech gitu. Dengan menggunakan insentif pajaknya dan juga kemitraan antara pihak swasta
dan juga pihak pemerintah. Yaitu selanjutnya ada poin kebijakan India yang dapat diadopsi Indonesia. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur dan dukungan startup AI. Mendorong investasi infrastruktur dan kolaborasi pemerintah maupun swasta untuk mempercepat ekosistem AI domestik. Yang kedua ada pengembangan AI untuk bahasa lokal. Mengembangkan inisiatif serupa iPad Barat dan Bashini untuk bahasa daerah guna mendorong inklusi. Yang ketiga ada penugasan AI officer di pemerintahan daerah. Menempatkan AI officer di departemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan modernisasi layanan publik. Yang keempat, regulasi proaktif dan pelabelan AI. Menerapkan kewajiban persetujuan rilis alat AI dan pelabelan sistem AI yang berisiko untuk transparansi dan kepercayaan publik. Yang kelima itu ada investasi strategis dan kemitraan teknologi. Menarik investasi dan mengembangkan talenta digital melalui insentif, pajak, dan kemitraan publik maupun swasta. Dan di sini ada adopsi kebijakan pengembangan AI di Indonesia. Kendala yang pertama adalah pengembangan infrastruktur dan dukungan struktur AI. Pendanaan terbatas dan konsentrasi investasi yang masih dominan di Jakarta, sementara di daerah lain tertinggal. Lalu kekurangan pusat komputasi nasional dan cloud sovereign yang memadai untuk mendukung kebutuhan AI secara luas. Terus infrastruktur data center domestik Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mendukung permintaan AI yang tinggi. Dan fragmentasi dukungan terhadap struktur startup AI dan kurangnya ekosistem yang terintegrasi secara nasional. Lalu kendala yang kedua, pengembangan AI untuk bahasa lokal. Yang pertama, rendahnya riset dan pengembangan NLP untuk bahasa daerah di Indonesia. Berbeda dengan India yang sudah memiliki proyek terfokus seperti AI 4 Barat. Lalu minimnya kolaborasi antara akademisi dan industri dalam pengembangan AI bahasa lokal secara sistematis, dan terbatasnya platform nasional yang mengintegrasikan bahasa daerah dalam pengembangan AI. Lalu di kendala yang ketiga, penempatan petugas AI dan pemerintah daerah. Pertama, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia atau SDM digital antar wilayah yang signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung inovasi digital dan pelatihan SDM yang dibutuhkan untuk posisi seperti AI officer. Dan sulitnya menjalankan program penugasan AI officer tanpa pelatihan sistematis dan ketersediaan tenaga ahli yang memadai. Lalu ada kendala yang keempat, regulasi dan etika AI. Regulasi AI di Indonesia masih lemah dan belum konsisten, sehingga menghambat kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam penerapan AI. Lalu perlunya kerangka regulasi yang lebih terstruktur dan jelas sejak awal. Berbeda dengan pendekatan India yang lebih longgar di tahap awal. Infrastruktur data center domestik Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mendukung permintaan AI yang tinggi. Lalu tantangan dalam mengelola data yang sesuai dengan prinsip kedaulatan data dan pelindungan privasi di tengah kebutuhan pengembangan AI. Lalu kendala yang kelima, kualitas dan ketersediaan kualitas data publik yang masih rendah dan tersebar di berbagai instansi tanpa interoperabilitas yang baik. Lalu keterbatasan data formal dan berkualitas untuk pelatihan model AI, khususnya dalam bahasa dan konteks lokal Indonesia. Lalu yang keenam, kesenjangan talenta digital. Pertama,
kekurangan besar sumber daya manusia, teknologi, dan keterampilan AI dan digital yang memadai. Lalu, kebutuhan mencapai jutaan talenta digital hingga 2030 menjadi tantangan besar dalam mendukung ekosistem AI yang berkembang. Dan program pelatihan dan pengembangan talenta digital masih dalam tahap pengembangan dan perlu percepatan. Yaitu yang terakhir ada kesimpulan, kebijakan pengembangan AI India yang didukung regulasi ketat, investasi strategis, dan fokus pada bahasa lokal serta dukungan startup dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Namun, untuk berhasil mengadopsi kebijakan tersebut, Indonesia perlu memperkuat regulasi yang terstruktur, meningkatkan kualitas dan keterhubungan data, mengatasi kekurangan talenta digital, serta memperbaiki infrastruktur teknologi. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat membangun ekosistem AI yang inklusif dan mandiri, sekaligus mempercepat pengembangan AI sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasional. Dan segitu saja hasil dari riset kami tentang analisis AI di India. Mohon maaf apabila masih banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.